Badan Pusat Statistik BPS pada 21 Januari 2021 lalu merilis data resmi kependudukan Indonesia tahun 2020. Jumlah penduduk di Indonesia hingga September 2020 Saudara, dalam 10 tahun jumlah penduduk Indonesia bertambah 32,7 juta jiwa. Kini Indonesia didiami oleh 270,2 juta orang. Penambahan penduduk ini membayangkan pada Hai, kenalin, namaku Wahyuka, mahasiswa jurusan Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan di Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi dengan nomor induk mahasiswa 2020140030. Video yang barusan Anda lihat tadi adalah contoh kecil dari permasalahan kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Badan Pusat Statistik bersama dengan Kementerian Dalam Negeri merilis data sensus penduduk pada tahun 2020. Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto mengatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 yaitu sebanyak 270,2 juta jiwa atau bertambah 32,56 juta jiwa lebih banyak dibandingkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010. Hasil sensus penduduk 2020 ini menunjukkan bahwa dengan luas Indonesia sebanyak 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 2020 yaitu sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Lantas, apa dampak dari kepadatan penduduk? Salah satu dampak yang sangat nyata adalah berkurangnya lahan akibat banyaknya pemukiman yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Salah satu contoh yang dapat kita jadikan contoh nyata yaitu perkotaan, di mana kurangnya lahan pertanian di daerah perkotaan disebabkan oleh banyaknya pembangunan yang berakibat peruntukan lahan pertanian yang berkurang. Keterbatasan lahan pertanian juga memicu kurangnya pasokan sayuran, di mana di lain sisi kita mengetahui bahwa sayuran itu sangat penting bagi pemenuhan gizi bagi anak, khususnya bagi anak yang dalam proses tumbuh kembang dan juga bagi ibu menyusui. Lantas, bagaimana mengatasi permasalahan tersebut? Ya, saat ini kita telah mengenal yang namanya metode hidroponik. Hidroponik berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni hidros dan ponos. Hidros atau hidro dalam bahasa Inggris yang artinya air, dan ponos atau ponik dalam bahasa Inggris yang artinya mengerjakan. Jadi, secara bahasa istilah, hidroponik dapat disimpulkan bahwa hidroponik adalah metode bercocok tanam dengan menggunakan air sebagai medianya. Jadi, yang membedakan metode hidroponik dengan metode konvensional adalah media tanamnya. Pada sistem hidroponik kita menggunakan media air, sedangkan pada konvensional kita menggunakan media tanah. Jadi, dapat terlihat dengan jelas perbandingannya. Sehingga hidroponik bisa dibilang termasuk dalam inovasi perkembangan teknik bercocok tanam yang modern. Hidroponik sendiri pertama kali ditemukan pada tahun 1929 oleh William Frederick Gerets. Pada awalnya, ia menyebut istilah hidroponik yaitu aquaculture. Pada tahun 1937, istilah hidroponik mulai dikenalkan secara luas oleh William Albert Schetchel. Lantas bagaimana cara supaya kita bisa menggunakan metode hidroponik di halaman rumah? Berikut adalah video yang dapat Anda jadikan contoh dalam penggunaan metode hidroponik secara sederhana di pekarangan rumah.
itulah tadi video yang dapat kita jadikan contoh bersama dalam penerapan metode hidroponik di halaman rumah. Selain itu, di masa pandemi ini, metode hidroponik adalah metode yang sangat cocok jika kita ingin bercocok tanam. Karena di masa pandemi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. So guys, stay healthy and have a nice day.